Bab 2344. Jurus Ribuan Guntur. Tentu saja, mereka telah meledakkan token. Ini sama dengan menunjukkan wajah asli mereka. Dikarenakan mereka telah memiliki niat membunuh, apakah mungkin mereka tidak melanjutkan membunuhmu? Ujar Erikin. Apakah orang-orang ini tidak takut identitas mereka ketahuan saat mereka ingin membunuhku? Nicholas Peng menggertakkan giginya dan berkata, ataukah mereka ingin memaksaku sampai aku membocorkan informasi tentang mereka? Ingin membunuhku dengan token saja masih tidak cukup, bahkan ingin mengutus orang untuk membunuhku. Dengan sikap mereka yang sangat berhati-hati ini, apakah kamu tahu informasi mereka? Dengus Erikin. Saat berkomunikasi dengan Nicholas Peng, mereka bahkan dengan sengaja menyembunyikan wajah dan bahkan tingkatan kultivasi mereka. Kemungkinan orang-orang ini sudah membuat berbagai macam antisipasi. Selain itu, aku yakin mereka tidak akan membunuhmu dengan tangan mereka sendiri. Jika dugaanku tidak salah, dari orang-orang yang mengejar kita nantinya pasti ada yang kamu kenal. Orang yang ku kenal. Nicholas Peng terkejut akan ada orang yang dikenalnya datang untuk membunuhnya. Jangan bahas ini lagi. Kamu latihlah dulu beberapa teknik ini. Jika nanti kita harus bertarung, dengan keadaanmu yang saat ini tidak ada bedanya dengan orang tidak berguna. Erikin berbicara sambil melemparkan beberapa teknik slip giok kepada Nicholas Peng. Pada situasi seperti sekarang ini, dia tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Oleh karena itu, mengatakan dirinya adalah tubuh cloning Nicholas Peng sebenarnya cukup bagus. Bagaimanapun juga, mendengarkan makna di balik perkataan sosok wajah sebelumnya, para tokoh besar yang berkolusi dengan ketua iblis teritori luar ini kemungkinan tidak tahu identitas aslinya. Jika identitasnya terungkap, tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi partai Jihuo, tetapi juga untuk keluarga Qin. Dikarenakan itu Erikin tidak hanya tidak dapat menggunakan teknik khususnya, dia juga tidak bisa meminta bantuan Yudiksa Lu, Jethro Wu atau tetua keempat keluarga Qin. Jadi, Erikin hanya bisa menangani pembunuh dan masalah ini seorang diri. Nicholas Peng mengambil slip giok itu sambil menarik sudut mulutnya beberapa kali. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan, tetapi Erikin malah mengatakannya tidak berguna. Perkataan Erikin memang sedikit menyebalkan, tetapi juga tidak salah. Bagaimanapun juga, keterampilan sihirnya telah disegel oleh Derian Ouyang dan dia tidak dapat menggunakan reiki yang ada di dalam tubuhnya. Saat kedua orang itu sedang berbicara, kapal terbang cahaya ungu terbang menuju sekitar Gunung Api Dewa. Setelah terbang selama setengah jam, Erikin samar-samar merasakan sesuatu dan dari kerohanian yang dia keluarkan dia telah merasakan ada orang yang mengikuti mereka dari jauh. Kelihatannya orang-orang itu cukup cepat juga. Dalam waktu sesingkat ini, mereka telah mengutus orang. Nicholas Peng, sudah sampai mana kamu berlatih teknik guntur ini? Aku sudah berlatih sumber energi guntur ini secara singkat. Namun, dalam waktu sesingkat ini, mungkin hanya untuk gaya-gayaan tidak masalah tetapi untuk menggunakan kekuatannya aku juga tidak berani menjamin, kata Nicholas Peng dengan frustasi. Nicholas memiliki bakat yang cukup baik. Jika tidak, dia tidak mungkin memiliki kultivasi dengan tingkatan yang seperti ini. Namun, waktu yang dia miliki terlalu singkat dan dari seorang kultivator yang menggunakan keterampilan sihir tiba-tiba berlatih kitab dewa. Bagaimana mungkin bisa semudah itu? Selama bisa gaya-gayaan sudah cukup. Ingatlah nanti aku akan berpura-pura menjadi dirimu dan kamu akan berpura-pura menjadi tubuh kloningku. Aku mengerti. Nicholas Peng mengangguk dan langsung berkata, namun, mereka tahu tingkat kultivasiku dan kultivator yang dikirim untuk membunuhmu pasti memiliki kultivasi yang cukup tinggi serta jumlahnya pasti tidak sedikit. Kita hanya berdua,
Apakah kita bisa melawan mereka semua? Coba tebak untuk apa aku pergi ke dekat gunung api dewa? Eric Kin bertanya balik. Nicholas Peng membelalakkan matanya dan hendak mengatakan sesuatu. Berlatihlah dengan baik. Mereka akan segera bertindak. Eric Kin tiba-tiba berbicara dan kemudian sebuah pedang cahaya terbang keluar. Sekitar ratusan kaki di depan mereka ada seorang kultivator fase penilaian yang bersembunyi di udara sedang bersiap untuk diam-diam menyerang mereka. Dalam sekejap terdengar suara erangan lalu lengan kultivator itu ditebas dan kultivator itu langsung jatuh dari langit. Eric Kin menyipitkan matanya dan menepuk kapal terbang cahaya ungu untuk menyalurkan api suci ke dalamnya. Kemudian formasi kapal terbang cahaya ungu sepenuhnya diaktifkan dan kecepatannya juga bertambah cepat. Pada saat ini, Eric Kin juga menyayangkan dikarenakan sebelumnya waktunya mepet jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali melakukan transformasi terhadap kapal terbang cahaya ungu. Jika tidak, setelah menambahkan pola dewa yang telah dia pelajari selama lebih dari sebulan ini ke formasi kapal terbang cahaya ungu, kecepatan kapal terbang dapat ditingkatkan lagi. Namun, saat ini kapal terbang sudah cukup cepat. Sekitar 3 menit kemudian, Eric Kin merasakan nyala api tebal di udara sekitarnya. Kerohanian Eric Kin menyapu hingga ke kejauhan dan merasakan di daratan ada sungai api yang menyala dan mengalir deras seolah-olah tidak akan pernah padam. Gunung api dewa hanyalah lokasi secara garis besarnya, tetapi tempat yang ingin Eric Kin datangi adalah Sungai Fenyan. Tepat ketika Eric Kin mendekati arus utama Sungai Fenyan, sebuah dengungan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di depannya. Kemudian di hadapan mereka yang berjarak sekitar 500 meter jauhnya, tiba-tiba muncul gelombang di udara dan satu persatu sosok keluar dari sana. Ada sekitar 10 kultivator dan masing-masing dari mereka merupakan kultivator fase penilaian. Armadillo Leng. Melihat wajah salah seorang yang dia kenal dari belasan orang itu, pupil mata Nicholas Peng sedikit mengecil dan dia langsung mengerti maksud perkataan Eric Kin sebelumnya. Tokoh besar yang berada di belakang semua ini tidak akan membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Bagaimanapun juga, ada risiko mereka akan ketahuan. Sebaliknya, mereka menyuruh ketua iblis untuk bertarung mati-matian melawan mereka. Teman seiman Peng, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dengan cara seperti ini. Namun, para pimpinan tidak punya pilihan lain lagi, kata Armadillo Leng sambil tersenyum sinis. Setelah aku pikir-pikir kamu dan aku sangat akrab. Sekalipun aku menyembunyikan auraku, asalkan melihatku bertindak, kamu akan tahu siapa aku, jadi lebih baik kita bertemu langsung seperti ini. Kamu merasa aku pasti akan mati, kan? Nicholas Peng menggertakkan giginya. Ketika Armadillo Leng berbicara, belasan kultivator fase penilaian sudah berpencar dan mengepung mereka berdua. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi demi ketua iblis teritori luar, kamu harus mati. Armadillo Leng berkata sambil menggelengkan kepalanya. Armadillo Leng, jangan bicara omong kosong dengannya. Kita serang dia bersama-sama dan bunuh dia sesegera mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada saat ini, seorang pria tua di sebelah Armadillo Leng tiba-tiba berbicara. Teman seiman Peng, maafkan aku. Raut wajah Armadillo Leng langsung sepenuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka memiliki sedikit hubungan persahabatan. Mengobrol hanyalah mengobrol, tetapi saat harus bertindak ketua iblis bahkan dapat dengan kejam membunuh kerabat yang memiliki hubungan darah, apalagi hanya seorang kultivator biasa. Duar. Dalam sekejap, belasan kultivator fase penilaian mengerahkan segenap tenaga dan terbang menuju Eric Kin dan Nicholas Peng dengan cepat. Kekuatan mereka sangatlah kuat sehingga membuat udara bergetar. Eric Kin mengendalikan kapal terbang cahaya ungu dan tiba-tiba berbelok. Hanya dalam waktu setengah jam, dapat mengutus kultivator fase penilaian sebanyak ini.
Dapat dilihat betapa hebatnya tokoh-tokoh besar yang berada di belakang semua ini. Eric Kin dan Nicholas Peng menghadapi belasan kultivator fase penilaian yang sulit dihadapi ini. Selain itu, mereka tidak tahu apakah nanti akan ada bala bantuan yang ditambahkan untuk membunuh mereka. Melesat dari udara, Eric Kin terbang menuju ke tempat yang dekat dengan Sungai Fenyan. "Kamu mau kemana?" Di depan Eric Kin ada dua kultivator fase penilaian yang sedang menunggunya. Yang satu berkata dengan suara rendah dan perutnya tiba-tiba membuncit. Kemudian dia menghembuskan puluhan ribu bilah angin yang tajam dari mulutnya. Bilah angin itu menutupi sekeliling, seperti dinding kedap udara yang menghalangi semua jalan di depan. Yang satu lagi menunjuk ke langit dan dari atas langit sebuah cahaya Reiki tiba-tiba turun dan langsung bergerak menuju Eric Kin. Kecepatan Eric Kin tetap tidak berkurang dan matanya menyipit. Ketika bilah angin sudah mengenai wajahnya, busur ungu muncul di atas tubuh Eric Kin. Pada saat ini, luar tubuh Eric Kin yang mengenakan jubah hitam dipenuhi dengan cahaya guntur yang terus menyebar ke sekeliling. Ribuan penjara guntur. Ini adalah ilmu sihir yang dikuasai oleh Ramley Leng dan juga merupakan ilmu dewa zaman kuno. Ilmu dewa ini sangatlah kuat dan kultivator yang menggunakan ilmu ini dapat menentukan cakupan penjara guntur dengan meningkatkan atau mengurangi Reiki yang akan digunakan. Bersambung